revisiting EVA, apakah prediksi $5 masih masuk akal di 2026? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan penting yang mungkin ada di kepala banyak orang, khususnya yang mengikuti dunia kripto sejak beberapa tahun terakhir. Apakah EVA masih punya peluang kembali ke $5 di tahun 2026? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. EVA pernah berada di puncaknya, menyentuh harga sekitar $12, lalu jatuh sangat dalam hingga ke area $0,98. Penurunan lebih dari 90% ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Banyak yang menyerah, banyak yang kapok, dan tidak sedikit yang bertanya, apakah ini akhir dari cerita EVA? Di video ini kita akan membahasnya dengan kepala dingin, tanpa euforia, tanpa janji manis. Kita akan melihat EVA dari sisi data, siklus market, psikologi investor, dan realita bisnis kripto bukan dari harapan kosong. Bagian 1. Memahami kejatuhan EVA. Pertama-tama, penting untuk kita pahami satu hal. Jatuhnya harga EVA bukan kejadian unik dalam dunia kripto. Penurunan 80-95 itu bukan sesuatu yang langka. Bahkan proyek besar sekalipun pernah mengalaminya. Yang membedakan hanyalah apakah sebuah proyek mati atau hanya sedang berada di fase siklus bawah. EVA naik sangat cepat di fase awal. Kenaikan ini didorong oleh narasi baru, ekspektasi besar, dan arus spekulatif yang masif. Namun, seperti banyak proyek lain, kecepatan naik yang terlalu cepat seringkali tidak diimbangi dengan kematangan produk dan ekosistem. Ketika market mulai koreksi dan likuiditas berpindah ke aset besar, EVA tidak punya cukup penahan harga. Ditambah lagi dengan tekanan unlock token, investor awal yang mengambil profit, serta perubahan sentimen market global, maka harga jatuh menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Ini bukan pembelaan, ini realita. Bagian 2. Apakah EVA sekarang mati? Pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah EVA benar-benar mati? Proyek yang mati biasanya menunjukkan ciri-ciri jelas. Development berhenti, komunitas hilang, roadmap kosong, dan tidak ada aktivitas berarti. EVA sampai titik ini belum sepenuhnya masuk kategori tersebut. Masih ada aktivitas, pengembangan, masih ada komunikasi, masih ada upaya membangun ulang kepercayaan. Artinya, EVA belum selesai. Tapi, belum tentu juga berhasil. Dan disinilah kita harus jujur. Belum mati, tidak berarti pasti bangkit. Bagian 3. Apa yang dibutuhkan agar EVA bisa kembali ke $5 sekarang? Kita masuk ke bagian paling krusial. Untuk kembali dari $0,98 ke $5, EVA membutuhkan kenaikan lebih dari 400%. Ini bukan kenaikan kecil. Ini membutuhkan kondisi yang sangat spesifik. Beberapa syarat utama yang harus terpenuhi. Pertama, produk harus benar-benar dipakai, bukan sekadar ada. Volume transaksi yang nyata jauh lebih penting daripada sekadar angka TVL atau klaim roadmap. Kedua, ekosistem harus hidup secara organik, bukan karena insentif sementara, tapi karena memang ada kebutuhan dan pengguna yang bertahan. Ketiga, sentimen market harus mendukung. EVA tidak akan naik sendirian di market yang lesu. Dibutuhkan fase riskon, di mana modal kembali mengalir ke altcoin. Keempat, kepercayaan investor perlu dibangun ulang. Setelah jatuh sedalam itu, market tidak akan percaya begitu saja. Konsistensi jauh lebih penting daripada janji besar. Jika semua ini terjadi, maka $5 bukan sesuatu yang mustahil. Namun, jika hanya 1 atau 2 faktor yang berjalan, target realistisnya kemungkinan hanya di area $2-3. Bagian 4. Timeline realistis menuju ke 2026. Sekarang soal waktu, banyak orang ingin jawaban cepat. Tapi market tidak bekerja seperti itu. Tahun 2025, akhir hingga 2026, adalah fase yang sering dianggap sebagai lanjutan
siklus pasca halving. Di fase ini, secara historis, banyak altcoin mendapatkan momentum setelah Bitcoin dan Ethereum stabil di level tinggi. Jika EVA berhasil bertahan sampai fase ini dan eksekusinya konsisten, maka peluang untuk recovery terbuka. Namun, ini bukan perjalanan lurus. Akan ada naik turun, akan ada fase membosankan. Bahkan mungkin ada fase yang membuat orang ingin menyerah lagi. Dan ini normal. Bagian 5. EVA dan Mindset of Abundance. Sekarang, kita masuk ke sisi mental dan filosofi. Mindset of Abundance bukan berarti berharap harga naik tanpa dasar. Abundance Mindset berarti berpikir jangka panjang, tidak bergantung pada satu aset, dan tidak mengikat identitas diri pada satu posisi. EVA, jika kamu memilikinya, seharusnya hanya menjadi sebagian kecil dari strategi, bukan pusat hidupmu. Abundance bukan tentang EVA ke $5 supaya hidup saya berubah. Abundance adalah tentang punya sistem, disiplin, dan pilihan. Apapun hasil satu aset tertentu, market bisa memberi, market juga bisa mengambil. Yang paling penting adalah kamu tidak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Bagian 6. Kesimpulan jujur. Jadi, apakah prediksi EVA ke $5 di tahun 2026 masih mungkin? Jawaban jujurnya adalah mungkin, tapi tidak pasti. EVA masih punya peluang, EVA juga masih punya risiko besar. Ini bukan soal optimis atau pesimis. Ini soal realistis. Jika EVA berhasil membangun produk nyata, bertahan sampai market mendukung, dan menjaga kepercayaan secara konsisten, maka $5 adalah target yang masuk akal secara teori. Namun, jika tidak, maka yang paling penting adalah kamu sudah siap secara mental dan finansial, karena kamu tidak menggantungkan masa depan pada satu kartu. Penutup. Di dunia kripto, bukan yang paling cepat yang bertahan, bukan juga yang paling nekat. Yang bertahan adalah mereka yang sabar, disiplin, dan sadar bahwa kelimpahan datang dari proses yang benar, bukan dari satu angka harga. Apapun yang terjadi pada EVA, pastikan kamu tetap waras, tetap belajar, dan tetap memegang kendali. Karena pada akhirnya, abundance bukan soal koin tertentu, naik atau turun, tapi soal bagaimana kamu membangun keputusan yang sehat di tengah market yang liar. Vibe positif aja.